رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha an wa hadzar. Nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu sayyidul abrar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan dikatakan juga dengan syahrus siyam, bulan puasa. Selain dikatakan dengan syahrus siyam, juga dikatakan dengan syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai huda, petunjuk bagi umat manusia, dan furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran dan juga sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan menuju kebenaran, dan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pada bulan Ramadan, ulama-ulama bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya Imam Hanafi, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 61 kali di bulan Ramadan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan 2 kali setiap hari bulan puasa. Jadi jikalau puasa sebanyak 30 hari, maka beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci dan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Karena Al-Quran berisi petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran bukan hanya kitab yang wajib untuk dibaca, namun juga difahami dan diamalkan makna-maknanya. Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran menjelaskan kewajiban untuk membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 25 Allah berfirman, Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Jadi alangkah rugi sekali jikalau kita diberikan Allah bulan Ramadan namun kita enggan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan manusia tidak ada yang sia-sia, juga tidak ada yang tanpa tujuan. Tapi Allah sengaja menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Namun masih banyak sekali umat manusia yang melenceng dari ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun keutamaan membaca Al-Quran yang kedua yaitu, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi isyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi jikalau kita membaca alif lam mim,
maka sudah kita dapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dikalikan menjadi 10 kebaikan, maka sudah kita dapatkan 30 kebaikan. Jikalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah banyak kebaikan yang kita peroleh. Apalagi jikalau bulan Ramadan kita bisa menghatamkan satu Al-Quran secara keseluruhan, sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun keutamaan membaca Al-Quran yang ketiga, yaitu Al-Quran bisa menjadi syafaat di hari akhir. Hari akhir merupakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat dan apa saja yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu Al-Quran bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya selama hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran bisa menjadi penolong, juga bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang selama hidup di dunia sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita petunjuk, beri kita kebaikan, serta Al-Quran bisa menjadi syafaat dan penolong di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.